sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 8 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 4 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 8 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 7 sebelumnya, kita diperlihatkan baku hantam epik dan mengerikan Xiaoyan dan Baisan, yang dimana Baisan menggunakan serangan pamungkasnya untuk menyerang Xiaoyan, dan Xiaoyan yang melihat ini langsung menggunakan combo penguasa Suan dan api surgawi untuk menahannya. Bahkan kemunculan api surgawi Xiaoyan ini mengejutkan para penatua di kursi, sehingga masing-masing dari mereka berebut tanda tangannya. Dan setelah Baisan meluncurkan serangannya, Xiaoyan juga tidak mau kalah gaya. Layaknya Saitama dari negeri Cina, ia kemudian meluncurkan bogeman-bogeman dengan kecepatan tinggi ke arah tubuh Baisan. Bahkan bogemannya ini langsung merusak baju doki di tubuh Baisan. Dan saat ia hendak melakukan fatality kepada Baisan, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya akan menembus kultivasi. Bahkan para penatua menyayangkan kejadian ini, karena jika Xiaoyan menembus kultivasinya di saat-saat genting seperti ini dan dikacaukan Baisan, maka nyawanya akan terancam. Dan pada saat inilah kesempatan Baisan terbuka lebar untuk menghabisi Xiaoyan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Kegirangan muncul di wajah Baisan saat ia melihat kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan terbuka lebar. Ia kemudian mengeluarkan pil hitam dari cincin penyimpanannya dan memakannya, sehingga dokinya yang awalnya lemah tiba-tiba melonjak. Dan segera ia mengarahkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Namun demikian, saat ia hendak menyerang Xiaoyan, Sun Er tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Sun Er kemudian menyuruh Xiaoyan untuk menuntaskan kultivasinya dan ia akan menahan Baisan. Sontak perintah Sun Er ini membuat Xiaoyan merasa ragu. Meskipun demikian, ia pelan mengangguk dan segera duduk bersila di tanah sebelum menutup matanya dan mengendalikan energi liar yang memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiaoyan yang perlahan menutup mata dan mengendalikan energi liar di dalam tubuhnya. Ia kemudian mengalihkan tatapan ganasnya ke arah Baisan saat cahaya kemasan melintas di tangannya dan ia menyuruh Baisan untuk menyerangnya. Sontak Baisan yang mendengar ini merasa marah dan keganasan tiba-tiba melonjak di wajahnya. Ia kemudian menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Huao dan Hujia yang berada di sisi lain arena. Beberapa saat, ia menawarkan kepada mereka untuk bersatu menyingkirkan Xiaoyan. Mendengar ini, Huao dan Hujia terkejut dan mereka segera terdiam seperti patung. Meskipun demikian, Baisan yang melihat ini tidak hilang akal. Ia terus mengompori mereka berdua dengan mengkambing hitamkan Sun Er dan terus-menerus membanding-bandingkan mereka dengan Xiaoyan dalam hal mendapatkan hati Sun Er. Sontak Huao dan Hujia yang mendengar ini akhirnya merasa kesal dan ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Beberapa saat, mereka berdua bertukar pandang satu sama lain sebelum perlahan mengangguk dan setuju dengan kerja sama ini. Saat mereka bertiga akhirnya sepakat untuk menyingkirkan Xiaoyan, Huao dan Hujia perlahan melambaikan tangan. Keduanya kemudian membawa masing-masing dari sekutu mereka yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Bahkan keganasan melintas di mata Baisan saat ia melihat tindakan Huao dan Hujia. Ia kemudian berbalik dan dengan kejam menatap Xiaoyan yang matanya masih tertutup. Beberapa saat, tatapannya sekali lagi berhenti pada Sun Er yang berdiri di depan Xiaoyan sebelum ia menggenggam gagang tombaknya dan berjalan menuju ke arah mereka. Pergerakan semua orang di arena tampaknya tidak luput dari perhatian Sun Er. Bahkan ketika ia melihat Baisan CS benar-benar memilih untuk datang ke arahnya dan gegenya. Pada saat yang sama, ia tampaknya telah memahami sesuatu. Untuk pertama kalinya, keganasan muncul di wajah glowingnya saat ia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan doki emas dengan cepat melonjak maju. Sebuah kekuatan yang mengerikan meletus secara cepat dari tubuhnya tanpa ditahan sebelum doki emas berubah menjadi 2 kelompok cahaya kemasan di telapak tangannya. Beberapa saat, ia melihat kelompok Baisan CS yang mendekat ke arahnya sebelum ia bertanya kepada mereka. Katanya Baiwan, masa bawa kawan? Namun demikian, Hujia yang mendengar ini mengatakan kepada Sun Er untuk santuy, karena target mereka bukan dirinya, melainkan Xiaoyan.
Mendengar kata yang diucapkan Hujia, Sun Er menggelengkan kepalanya dan memilih untuk mengabaikannya. Ia kemudian mundur selangkah dan menempatkan Xiaoyan di belakangnya sebagai tindakan untuk melindunginya, serta mengumumkan perang kepada kelompok Hujia. Melihat Sun Er yang tetap bersikeras melindungi Xiaoyan, Baisan kemudian menyuruh Huao dan Hujia untuk bertindak karena ia takut cepat atau lambat Xiaoyan akan berhasil menembus kultivasinya, dan kemungkinan itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Huao dan Hujia mengangguk ketika mereka mendengar desakan Baisan. Dogi perlahan keluar dari tubuh mereka dan dalam sekejap, arena baku hantam memunculkan beberapa kekuatan yang mengerikan. Perubahan yang terjadi di arena baku hantam juga menyebabkan kegemparan di arena penonton, dan mereka tidak menyangka Baisan dan yang lainnya akan menggunakan metode baku hantam ala Tokyo Manji untuk menyingkirkan Xiaoyan. Bahkan wajah Xiaoyan melihat ini langsung berubah marah saat ia melihat Sun Er dikeroyok di arena baku hantam. Meskipun demikian, senior Wali menenangkannya dan ia yakin Sun Er dapat bertahan menghadapi mereka serta Xiaoyan dapat menembus kultivasinya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena baku hantam akhirnya mengunci Sun Er. 8 peserta yang berada di puncak kelas Doshi akhirnya secara langsung membawa kekuatan dahsyat saat mereka menyerang ke arah Xiaoyan yang berada di belakang Sun Er. Meskipun demikian, Sun Er yang melihat ini tetap santuy. Dengan mengucapkan trigram penjaga telapak tangan, cahaya kemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah. Rambut panjangnya memanjang hingga ke pinggang saat cahaya kemasan di telapak tangannya melonjak dan memunculkan 8 bayangan saat menyerang dengan kecepatan kilat ke arah 8 peserta. Dan pada akhirnya, 8 peserta yang terkena serangan ini segera memuntahkan seteguk darah segar dan langsung tersingkir dari arena baku hantam di bawah tatapan terheran-heran di arena penonton. Namun tidak lama saat mereka terheran-heran dengan serangan Sun Er, sosok Huao dengan aura darahnya tiba-tiba melesat dan langsung menyerang ke arah Sun Er. Ekspresi Sun Er tidak berubah sedikit pun saat menghadapi serangan gila Huao. Tangan yang diselimuti oleh cahaya emas memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung, dan setiap kali tangan mereka saling menghantam, ledakan energi yang mengerikan segera muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan, sosok Sun Er sedikit bergoyang sebelum mundur setengah langkah, dan di lain sisi, Huao juga mundur lebih dari 3 langkah. Namun tidak lama, saat Huao baru saja melangkah mundur, sosok Hujia turun dari langit saat ia melesatkan cambuk panjangnya ke arah Sun Er. Melihat ini, Sun Er membalikkan tangannya dan mengangkatnya sebelum cahaya keemasan melesat dengan cepat dan menjatuhkan cambuk Hujia. Dan pada saat yang sama, jari kakinya tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat ia memberikan tendangan madun ke arah Baisan yang ingin meluncurkan serangan menyelinap ke arah Xiaoyan. Setelah baku hantam pertama gagal, Baisan, Hujia, dan Huao juga memiliki garis besar kekuatan Sun Er, dan beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan Doki di antara mereka bertiga mulai melonjak secara bersamaan, dan segera mereka meluncurkan serangan terkuat mereka ke arah Sun Er pada saat yang bersamaan. Namun demikian, serangan mereka tetap saja gagal. Bahkan setelah menggunakan semua taktik mereka dengan tujuan menyerang Xiaoyan, Sun Er tetap menjadi tembok yang kokoh bagi mereka bertiga, karena setiap serangan yang ditembakkan ke arah Xiaoyan akan secara akurat ditahan olehnya, sehingga membuat mereka merasa buntu. Beberapa saat, kedua tangan Sun Er sekali lagi menghantam serangan Baisan dan Hujia, sehingga membuat mereka bertiga mundur beberapa langkah. Namun tidak lama, saat Sun Er baru saja mundur pas hantaman tersebut untuk melindungi Xiaoyan, ia tiba-tiba merasakan aura darah mengalir dari kanannya. Dan ketika ia berbalik untuk melihat, ia menyadari bahwa Huao sebenarnya telah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan selama baku hantamnya dengan Baisu untuk mendekati Xiaoyan tanpa ia sadari. Mengetahui hal tersebut, sebuah kemarahan langsung melintas di wajahnya saat ia melihat Huao mendekati Xiaoyan. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Huao. Dan segera, cahaya kemasan di telapak tangannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat saat dengan ganas menghantam dada Huao. Meskipun demikian, Huao yang sudah mengantisipasi serangan Sun Er ini langsung menangkisnya dengan telapak tangannya yang diselimuti oleh aura darah. Saat Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Huao, angin kencang segera muncul di belakangnya sehingga membuatnya sedikit terkejut. Tangan kanannya membawa cahaya emas yang ganas saat ia menangkisnya, dan baru saja ia menangkisnya, itu langsung ditahan oleh Hujia.
Beberapa saat, ketika Sun Er ditahan oleh Hujia dan Huao, tawa ganas Baisan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bahwa Baisan mengambil ancang-ancang untuk menendang mata Xiaoyan. Sontak kali ini membuatnya merasa marah dan keganasan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya sebelum cahaya emas melonjak secara cepat dari tubuhnya saat ia melepaskan dirinya dari kepungan Huao dan Hujia. Dan segera, tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiaoyan saat ia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Namun demikian, dengan Sun Er melakukan tindakan seperti itu, ia secara tidak langsung menahan tindakan geledek Baisan yang sebenarnya mengincar Xiaoyan. Dan segera, wajahnya berubah pucat dan jejak darah segera muncul di sudut mulutnya saat ia dengan cepat mengusapnya. Saat melihat tendangan Baisan yang menghantam Sun Er, wajah Huao dan Hujia langsung berubah marah saat mereka segera berteriak keras kepada Baisan. Meskipun demikian, Baisan yang mendengar ini menyangkal bahwa itu bukan salahnya dan murni dari tindakan tulul Sun Er yang mencoba melindungi Xiaoyan. Tidak lama, saat mereka bertiga berdebat satu sama lain, suara ganas yang berisi ancaman kepada Baisan tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Ia perlahan berdiri sebelum matanya tiba-tiba memunculkan cahaya keemasan. Mengikuti munculnya cahaya keemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuhnya. Dan dari penampilannya, sepertinya ia akan memunculkan mode seriusnya. Namun saat dia hendak memunculkan mode seriusnya, sebuah tangan putih tiba-tiba menjulur di belakangnya. Itu segera meraih lengannya dan suara Xiaoyan perlahan terdengar di telinganya saat ia menyuruhnya untuk mundur. Sontak Sun Er yang mendengar ini sedikit terkejut dan seketika mode seriusnya perlahan menghilang. Setelah terbangun dari meditasinya, Xiaoyan menarik Sun Er ke belakangnya di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan tatapan ganasnya berhenti di wajah Baisan, Hujia dan Huao. Tidak lama, ia melambaikan tangannya dan perlahan membentuk segel aneh di depannya. Setelah pembentukan segel, api hijau yang menyelimuti permukaan tubuhnya tiba-tiba menggumpal dan seketika itu membentuk teratai api hijau. Dan segera, dengan kemarahan yang membara di wajahnya, ia langsung melemparkan api itu ke arah kelompok Baisan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 8 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.